Semuanya sudah masuk ke sana di sana. Oh, udah. Bisa saya juga harus kono saya akeh koncone. Hah? Punya teman? Wah, lah liwat kene lho Mbak, iki lho langane wis lipat lho. Wis dah liwat. Ayo teh lo guru ya Mbak. Ini. Enak kenal ada lawannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qail uqida ilayya min dunya salis ati bahwa nisa'u bilat qurratul ain fi salati wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Puji hanya milik Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan uswah paripurna kepada kita semuanya. Hari ini materi kita kaitannya dengan sholat ya. Kaitannya dengan sholat. Barusan Pak Guru langsung mendengar langsung ada sebagian dari teman kalian itu masih belum bisa mengaji, ada sebagian dari teman kalian itu masih ada yang ngajinya belum lancar, dan itu dimasukkan ke tempat yang khusus, di ruangan yang khusus, sehingga kalian bisa belajar langsung kepada guru-guru yang membimbing. Nah, itu pun mungkin karena kalian tidak tuntas dalam melaksanakan, dalam belajar ngaji di rumah atau di surau atau di musola ya. Sama halnya dengan sholat. Sholat perlu kita perbaiki kembali karena sholat memang merupakan bagian dari rukun Islam. Jadi yang namanya sholat harus kita selalu update pengetahuannya itu ya. Apalagi yang mondok, yang nggak mondok pun jangan hanya menyukupkan belajar di surau dan di musola saja. Bahkan di budaya kita anak-anak yang ngaji di langgaran, di TPA, TPQ biasanya setelah tuntas sekolahnya, lulus SD maupun MI, tidak pernah mengupdate pengetahuannya kembali, bahkan tidak mau belajar kembali kaitannya dengan sholat, bahkan merasa cukup dengan pengetahuan yang diperoleh di musola ataupun di surau ya. Karena sholat ini merupakan kegiatan yang sangat wajib, termasuk sholat fardu. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mengenal jalan Allah meyakini betul bahwa sholat adalah penenang hati, juga merupakan penyejuk jiwa dan penghapus segala kecemasan. Kita datang dan mengetuk pintu kasih sayang Allah, kita berada dalam jaminan Allah, perlindungannya, dan juga dalam bimbingan Allah. Gitu ya. Nah, dalam materi ini Pak Guru akan mengulas beberapa materi yang telah kita pernah baca bersama pada kelas 7 yang kemarin ya, semester pertama, yang wajib harus kita laksanakan ya. Terus di sini ada pengertian dan hukum sholat lima waktu. Kita bahas mengenai pengertian sholat. Menurut bahasa, kata sholat merupakan bentuk masdar dari kata sholat, yusolli, sholat, wafani, semuanya itu isinya doa.
Maka wajar kalau seandainya pengertian dari sholat ini adalah doa, ya. Sholat itu secara bahasa artinya doa atau rahmat. Nah, sedangkan pengertian sholat secara bahasa sesuai dengan firman Allah, ya, firman Allah yang tersebut inna sholataka sakanun lahum dalam surat At-Taubah 103, yang artinya sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi dalam surat At-Taubah sendiri menjelaskan bahwa salat itu adalah doa. Salat menurut istilah, tadi kan menurut bahasa, sekarang menurut istilah, salat adalah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Ada syaratnya, ada rukunnya. Sekali lagi, suatu amalan ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi gini ya, sholat itu memang isi dari sholat itu memang ada beberapa perkataan-perkataan. Termasuk bacaan-bacaan dalam sholat yang ikan merupakan perkataan, ya. Terus dari perubahan rukun yang kita laksanakan dalam sholat, di dalamnya itu juga merupakan perbuatan-perbuatan. Mengapa menggunakan kalimat jamak? Ya karena perbuatannya berubah-ubah, tidak hanya satu perbuatan, tidak hanya satu perkataan saja, ya. Ada perbuatan takbiratul ihram, ada perbuatan berdiri, ada perbuatan ruku, ada perbuatan sujud, ya kan? Dari semua pekerjaan, dari gerakan sholat itu semuanya kan perbuatan, termasuk juga terdiri dari beberapa perkataan. Terus kewajiban untuk melaksanakan sholat di sini telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Dalilnya di dalam Al-Quran sudah ditegaskan secara rinci oleh Nabi, contohnya dalam hadis, adapun dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah sholat. Salah satunya diantaranya yang banyak kita ketahui, yakni wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku, ya. Memang ini merupakan dalil kaitannya dengan kewajiban sholat. Kalau kemarin kalian cuma sekedar ikut-ikutan sholatnya, kalau kemarin kita hanya sekedar karena tuntutan dari dimana kita tempat belajar atau kita mengaji, maka hari ini kalian sudah tahu bahwasanya sholat itu dalil melaksanakan sholat itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Berdasarkan ayat tersebut yang kita baca barusan, ya, bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya ialah fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Ketika dikatakan fardu ain berarti wajib dilakukan masing-masing personal, wajib dilakukan masing-masing dari kita, masing-masing dari diri kita, ya. Baik itu muslim laki-laki ataupun muslim perempuan yang sudah mukallaf. Bagi yang belum mukallaf ya berarti belajar. Bagi kalian yang masih belum balik ya berarti wajib belajar melaksanakan sholat, ya. Nah, dalam sisi lain dalam hadis juga dijelaskan bunyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa haji wa shaumi ramadan. Ya, ini termasuk dari rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Ya, dalam hadis ini Rasulullah bersabda Islam didirikan atas 5 perkara, yaitu pertama harus bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat melaksanakan
haji, dan yang 5 berpuasa di bulan Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis sholati wa itaiz zakati wa haji wa shaumi ramadhana. Ya. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam sendiri ya atas 5 pilar dan pondasi. Salah satunya di antara dari kelima pondasi tersebut ialah melaksanakan sholat. Setiap muslim wajib melaksanakan kelima pilar tersebut, dan jika meninggalkan kelima pilar tersebut atau salah satunya, berarti ia telah melakukan dosa besar kepada Allah. Karena telah apa? Karena telah meninggalkan perintah Allah. Ya, orang-orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Ya, paham kan itu pengertian sholat? Nah, juga dalil-dalil sholat dari ayat Al-Quran, ya, juga dalil sholat dalam hadis. Ini untuk memantapkan kita bahwa sholat itu memang perintah Allah. Yang kedua, syarat wajib sholat. Agar sholat yang kita lakukan bisa sah, hendaknya kita harus memenuhi syarat-syarat, baik itu syarat wajib maupun syarat sah. Kalau kita ngomong syarat sholat, berarti ada syarat wajib, ada syarat sah. Adapun yang termasuk syarat wajib sholat, ya, syarat wajib sholat diantaranya harus beragama Islam. 1, ya, syarat wajib sholat yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua, suci dari hadas. Ya, kalau perempuan suci dari haid dan nifas. Karena apa? Karena wanita yang sedang haid atau nifas dilarang melaksanakan ibadah sholat. Apabila haidnya sudah selesai, maka harus bersegera bersuci agar dapat bisa melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, syarat wajib sholat yang ketiga, berakal dan sudah baligh. Ya. Nah, di sini dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, qala rufi'al qalam an salasin anin naimi hatta yastaqidha wa anis sabi hatta yahtalima wa anil majnuni hatta yaqila. Kata Nabi, ya, diangkat pena dari 3 hal: orang yang tidur hingga dia bangun,